Do you wanna know? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dini Firdianti. Saya kuliah di Universitas Pamulang dan jurusan saya akuntansi. Saya di sini semester 5. Dan saya di sini akan membuat vlogger kecil mengenai statistik karena saya mendapatkan tugas dari dosen saya. Sebenarnya tugas ini nggak sendiri sih, ada tugas kelompok, dan berhubungan karena COVID-19 ini sangat disayangkan kita tidak bisa bertemu karena social distancing. Maka dari itu kami membuat video ini dengan di rumah masing-masing. Dan saya mau memperkenalkan anggota saya yang ada di rumah dan nanti juga bakal ada di video kami ini. Yang pertama itu ada Arifin, yang kedua saya Dini Firdianti, yang ketiga Dwi Rahmadanti, dan yang keempat ada Tasya Rahma Putri. Dan di keempat orang ini nanti akan menjelaskan beberapa materi yang sudah terbagi. Oke, langsung aja ke materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Arifin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari deret berkala. Di sini ada 3 analisa pengertian deret berkala. Yang pertama, deret berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan jumlah lain-lain. Lalu yang kedua, deret berkala juga bisa dikatakan dengan serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Jadi deret berkala ini disusun berdasarkan waktu dengan menggunakan variabel-variabel. Variabel Y, bisa variabel T, bisa variabel X, gitu. Lalu yang ketiga, ada deret berkala ada serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi. Nah, fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang akan datang. Lalu di sini ada komponen-komponen deret berkala. Nah, gerakan-gerakan yang khas dari berkala dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok utama yang sering disebut komponen-komponen deret berkala. Jadi deret berkala itu terbagi menjadi 4 komponen. Ya, apa saja 4 komponen itu? Nah, yang pertama ada komponen transekuler. Komponen transekuler ini bisa dilambangkan dengan huruf T, di mana gerakan-gerakan jangka panjang atau sekuler cenderung menuju suatu arah yang sama, biasanya jangka panjangnya itu 10 tahun. Lalu komponen yang kedua ada variasi musim. Nah, variasi musim ini merupakan perubahan naik atau turun sekitar tren yang bersifat musiman. Berarti merujuk kepada pola-pola yang identik atau hampir dengan identik diikuti suatu deret berkala selama bulan-bulan bersangkutan, ya, selama musim-musiman dari tahun ke tahun. Komponen yang ketiga adalah komponen skill. Komponen cycles, ya. Komponen cycles ini bisa dilambangkan menggunakan huruf C. Arti dari komponen cycles ini merupakan perubahan sekitar tren berjangka agak panjang dan agak tidak teratur, tukar-diterkar dibanding tren dan variasi musim, merujuk kepada gerakan naik-naik turun dalam jangka panjang dari suatu garis atau kurva tren dapat terjadi secara periodik atau tidak. Nah, lalu yang keempat ada gerakan random residu. Gerakan random residu ini merupakan gerakan perubahan yang sangat tidak teratur disebabkan oleh faktor kebetulan, jadi suka diduga. Jadi gerakan random residu ini faktornya dengan kejadian kebetulan, jadi tidak bisa diduga, merujuk kepada gerak-gerakan yang sporadis dari deret berkala yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kebetulan. Misalnya peristiwa kebetulan tuh banjir kan setiap tahun datang tuh kebetulan, tapi karena apa? Mungkin dari deret berkala ini bisa dihitungkan. Lalu
pemogokan politik, dan lain sebagainya. Oke Kak, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Oke, langsung saja materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Firdianti. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan mengenai tren sekuler dan linear. Sebelumnya udah dijelaskan dengan rekan saya bernama Arifin, itu komponen-komponen berkala. Di sini saya akan menjelaskan tren sekuler. Yang pertama, yang tren sekuler itu apa sih? Tren sekuler itu yaitu gerakan-gerakan jangka panjang atau sekuler cenderung menuju satu arah yang sama biasanya dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, biasanya tren sekuler ini juga bisa disebut dengan LSM atau Less Square Method. Nah, di tren sekuler ini juga ada variasi musim atau bisa disebut dengan V. Itu adalah perubahan naik atau turun sekitar tren yang bersifat musiman, merujuk pada pola-pola yang identik atau hampir identik yang cenderung diikuti suatu deret berkala selama bulan-bulan yang bersangkutan. Yang ketiga ada siklis, yang keempat ada gerakan random. Tapi karena yang kita penting adalah ini tren sekuler, jadi saya tadi udah menjelaskan tren sekuler ya. Tren sekuler ini biasanya itu berbentuknya garis lurus, tetapi ada juga yang tidak linear gitu loh. Tetapi pada umumnya disajikan dalam bentuk lurus bertujuan untuk mengukur dispersi. Dispersi itu apa sih sebenarnya? Dispersi di sini adalah nilai deret berkala dari trennya yang menjadi bahan penelitian. Kenapa bisa menjadi penelitian ini? Karena guna memisahkan gerakan suatu komponen dari komponen lain. Jadi satu komponen bisa dipisahkan dengan komponen lainnya. Terus ada materi selanjutnya yaitu memperkirakan tren. Tren sebenarnya ada berbagai cara. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu metode menggambar bebas. Yang kedua metode setengah rata-rata, yang ketiga metode kuadrat terkecil atau minimum yang tadi bisa disebut dengan LSM, dan yang keempat ada metode rata-rata bergerak. Selanjutnya ada tren linear. Sebenarnya tren linear juga sama saja, hanya berbeda dengan bentuk umumnya aja. Bentuk umumnya itu Y, A, dan X. Y sama dengan A tambah B tambah X. Oke, lanjut lagi ya, materinya akan dijelaskan oleh Dwi Rahmadanti. Oke, melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tren. Untuk metode yang pertama yang akan saya jelaskan adalah metode menggambar bebas. Jadi, tren memiliki bentuk umum. Bentuk umum dari tren yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk menemukan persamaan Y sama dengan A plus BX, metode menggambar bebas ini memiliki rumus tersendiri, yaitu rumusnya X min X1 per XN min X1 sama dengan Y min Y1 per YN min Y1. Oke, di sini sudah terdapat contoh soal yang telah saya buat. Contoh soalnya adalah rata-rata produksi batu bara per tahun dinyatakan dalam jutaan kilogram di suatu negara, yaitu dari tahun 1998 sampai tahun 2008. Rata-rata produksinya adalah untuk tahun 1998 50, di sini dinyatakan dalam jutaan kilogram, sampai di tahun yang terakhir 2008 yaitu 33,8. Oke, di sini sudah terdapat data yang nantinya akan kita buat. Oke, setelah ada data ini apa yang perlu kita cari? Di sini kita harus mencari nilai X-nya. Untuk produksi yang telah terdapat dari setiap periode tahun ini. Oke. Untuk produksi yang telah ada dari setiap periode tahunnya ini, untuk produksinya di sini merupakan Y. Di sini telah diketahui hasil Y-nya per tahun ada berapa. Kemudian yang perlu kita cari adalah nilai X-nya. Oke, di sini kita perlu menambahkan X. Nah, X di sini X dari metode menggambar bebas itu dimulai dari 0 di tahun dasar yang pertama. Oke, di tahun dasar di sini tahun dasar pertamanya adalah tahun 1998 dengan perolehan produksi sebesar 50 juta kilogram. Oke, di sini tahun dasar yang pertama sehingga nilai X-nya adalah 0. Untuk tahun dasar berikutnya memiliki nilai X yang berurutan dari 0 kemudian 1, 2, tahun 2001 sebanyak X-nya 3, tahun 2002 X-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Sekarang bagaimana kita bisa memprediksi kira-kira
di tahun 2009 nanti berapa sih kira-kira produksi yang akan dapat kita hasilkan? Oke, bagaimana cara mencarinya? Oke, sini kita berhitung bersama. Cara mencarinya yang pertama adalah kita masukkan dulu nilai X dan Y-nya ke rumus metode menggambar bebas ini. Oke, kita langsung masukkan saja nilai X min X1. X1 adalah 0 di tahun dasar yang pertama tahun 1998 per XN tahun dasar terakhir 2008. XN-nya sebanyak 10 min X1 0 sama dengan Y min Y1 yaitu. Oke, melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tren. Untuk metode yang pertama yang akan saya jelaskan adalah metode menggambar bebas. Jadi, tren memiliki bentuk umum. Bentuk umum dari tren yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk menemukan persamaan Y sama dengan A plus BX, metode menggambar bebas ini memiliki rumus tersendiri, yaitu rumusnya X min X1 per XN min X1 sama dengan Y min Y1 per YN min Y1. Oke, di sini sudah terdapat contoh soal yang telah saya buat. Contoh soalnya adalah rata-rata produksi batu bara per tahun dinyatakan dalam jutaan kilogram di suatu negara, yaitu dari tahun 1998 sampai tahun 2008. Rata-rata produksinya adalah untuk tahun 1998 50. Di sini dinyatakan dalam jutaan kilogram. Sampai di tahun yang terakhir 2008 yaitu 33,8. Oke, di sini sudah terdapat data yang nantinya akan kita buat. Oke, setelah ada data ini, apa yang perlu kita cari? Di sini kita harus mencari nilai X-nya. Untuk produksi yang telah terdapat dari setiap periode tahun ini dengan Y min Y1. Y1 yaitu jumlah produksi pada tahun dasar yang pertama tahun 1998 sebanyak 50 per YN. YN adalah jumlah produksi pada tahun dasar yang terakhir 33,8. 33,8 min Y1. Y1 sebanyak 50. Oke. Di sini bisa disederhanakan X min 0 sama dengan X per 10 min 0 sama dengan 10 sama dengan Y min 50. Oke. 33,8 min 50 sama dengan min 16,2. Oke, setelah menemukan persamaan yang ini, di sini berlaku perkalian silang. Bisa dikalikan silang menjadi 10 dikali Y min 50 sama dengan min 16,2X. Oke. Di sini bisa dikalikan menjadi 10 Y min 500 sama dengan min 16,2X. Oke, kita lanjut di sini. Kita pindahkan saja nilainya dulu. 10Y min 500 sama dengan min 16,2X. Oke. Sekarang diingat bentuk persamaannya Y sama dengan A plus BX. Sehingga kita harus menyisakan variabel Y di sisi kiri di sini. Kita pindahkan dulu konstantanya yang minus 500 ke sebelah kanan menjadi 10Y sama dengan, karena ini konstantanya berpindah tempat, maka dari minus dia akan berpindah menjadi positif. 500 min 16,2X. Kemudian kita sisakan Y-nya. Y sama dengan 500 min 16,2X per 10. Oke. Y sama dengan 500 dibagi 10 hasilnya 50 minus 16,2X dibagi 10 jadinya 1,62X. Oke. Di sini kita sudah menemukan persamaannya. Ini persamaan. Kita sudah menemukan persamaannya. Y sama dengan 50 min 1,62X. Oke.
Sekarang kita bisa memprediksi berapa jumlah kira-kira produksi batu bara di tahun 2009 nanti yang akan kita produksi. Oke, caranya produksi batu bara di tahun 2009 sama dengan 50 min 1,62x. Oke, berapa x ini? X ini tahun 2009 itu kan di sini, setelah tahun 2008. Sekarang jumlah produksinya yang dipertanyakan, sedangkan nilai x-nya kita bisa langsung lanjutkan dari 10 menjadi langsung 11. Oke, berarti tinggal langsung masukkan ke persamaannya. 50 min 1,62 kali 11. Oke, menjadi sama dengan 50 min 17,82. 1,62 dikali 11. Tinggal dihitung hasilnya 50 dikurangi 17,82, hasilnya 32,18. 32.180.000 kg. Oke, ini kira-kira produksi batu bara yang nanti akan diproduksi pada tahun 2009. Oke, sekarang berapa jika 2010? Sama saja. Kita hanya mengganti nilai X-nya saja. 2010 sama dengan 50 min 1,62 kali 2009, 11, 2010 jadi 12 sama dengan 50 min 19,44. 1,62 kali 12. Oke, sekarang tinggal dihitung, hasilnya adalah 30,56 produksi batu bara pada tahun 2010. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode setengah rata-rata atau semi average. Di sini saya mengambil contoh data ganjil. Contoh soalnya yaitu rata-rata produksi batu bara per tahun dinyatakan dalam jutaan kilogram sebagai berikut. Dari tahun 2000 sampai tahun 2012. Produksinya tahun 2326, kemudian sampai terus ke bawah sampai tahun 2012, yang terakhir 470. Oke. Sekarang yang harus kita cari adalah nilai X-nya terlebih dahulu. Di sini nilai X. Oke. Dari data produksi yang sudah ada di tahun sebelumnya, untuk memprediksi produksi batu bara di tahun berikutnya, maka kita harus membagi data menjadi dua kelompok. Karena ini datanya ganjil, maka data tertengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data tertengah dimasukkan ke dalam tiap-tiap kelompok. Di sini tahun 2006 dengan data tertengah sudah masuk ke kelompok 1. Kemudian tahun 2006 dengan total produksi 400 ini dimasukkan ke kelompok 2. 2006 sebanyak 400. Jadi di sini merupakan kelompok 1 K1, dan di sini dari tahun 2006 sampai 2012 masuk ke kelompok 2. Diasumsikan bahwa tahun dasar diambil dari tahun tertengah dari kelompok 1. Tahun tertengah dari kelompok 1 yaitu tahun 2003. Karena dia menjadi tahun dasar, maka X-nya harus dimulai dari 0. Dan semakin ke atas nilainya minus, min 1, min 2, min 3. Dan semakin nilainya ke bawah, nilainya menjadi positif. 1, 2, 3. Ini tidak menjadi 4, tapi sama seperti ini. Karena sama tahun 2006. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, dan setelah semuanya diketahui, kita bisa mencari nilai B. Nilai B yaitu sama dengan Y2 min Y1 per N. Y2 dimana hasilnya adalah, untuk Y2 kita menggunakan yang semi average. Jadi ini Y1 dan ini menjadi Y2. Y2 hasilnya yaitu 412,85 min Y1 360,85 per N-nya jumlah tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihitungnya satu kelompok aja, tidak semuanya.
7. Dan hasilnya adalah sama dengan 52 dibagi 7 sama dengan 7,4285. Oke, perlu diingat bahwa tahun dasar tadi diasumsikan diambil dari tahun tertengah pada kelompok pertama. Jadi untuk mencari perkiraan di tahun berikutnya, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan A plus BX. Jadi untuk tahun 2013, A di sini adalah yaitu 360,85 karena tadi telah diasumsikan diambil dari tahun tertengah di kelompok pertama. Jadi kita ambil semi average yang di kelompok pertama, 360,85 plus nilai B 7,4285. Nah, sekarang X-nya berapa? X-nya adalah 10. Karena 2012 yang terakhir nilai X-nya 9, maka 2013 setelah 9 adalah 10. Di sini 10 dan hasilnya adalah 435,135. Nah, kemudian untuk berapa nilai untuk tahun 2014? Sama, hanya yang perlu diganti adalah nilai X-nya saja, 7,4285. X-nya setelah 10 2013, maka 2014 adalah nilainya 11 dan hasilnya adalah 442,5635. Oke, setelah nilai X-nya diketahui, di sini kita mencari yang namanya semi total. Semi total itu jumlah produksi pada kelompok 1 dan juga pada kelompok 2. Untuk semi total pada kelompok 1 yaitu jumlahnya 2.526, yaitu sebagai Y1. Karena Y1 ini nanti yang akan menjadi komponen dalam menentukan nilai B. Kemudian untuk yang kelompok 2 nilainya 2.890. Oke, di sini setelah semi total diketahui nilainya berapa, kita mencari semi average. Semi average itu hasil semi total pada kelompok 1. Oke, setelah semi total diketahui nilainya, kita mencari semi average. Semi average ini nilai semi total dibagi banyaknya tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hasilnya adalah 26 dibagi 7, 360,85. Kita ambil dua angka di belakang koma. Kemudian untuk yang kelompok 2, semi average-nya yaitu 412,8. Dan materi yang terakhir dijelaskan oleh Tasya Rahma Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rahma Putri. Di sini saya akan meneruskan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, metode kuadrat minimum, dan yang kedua, metode kuadratis. Dan metode kuadrat minimum adalah salah satu metode untuk menentukan garis lurus terbalik dari sebaran data yang memiliki kecenderungan mendekati garis lurus atau persamaan linearnya Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel yang dicari trennya, A untuk mencari nilai konstanta, B adalah parameter, dan X adalah variabel waktu atau tahun. Jika kita ingin mencari nilai A, bisa menggunakan rumus sigma Y per N, dan nilai B bisa menggunakan rumus sigma X Y per sigma X kuadrat. Dan kita bisa lihat tabel berikut. Oke. Di sini ada penjualan dari tahun 1995 sampai 2003, di mana terdapat penjualan dan tabel X variabel waktu, XY variabel waktu dikali penjualan, dan X kuadrat. Jika kita ingin mencari nilai A dan B, bisa menggunakan rumus sigma Y per N dan sigma XY per sigma kuadrat. Bisa dilihat di sebelah sini. Untuk mencari nilai A sama dengan bisa didapat 2460 per 9 hingga hasilnya 273,33,
dan B 775 per 60 dan didapat 12,92. Dan persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 273,33 plus 12,92X. Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diketahui penjualan barang X di tahun 2020 diperkirakan sebesar 415.450 unit. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan metode kuadratis. Metode kuadratis itu satu, merupakan metode untuk persamaan non-linear, dan yang kedua, kemungkinan tren bersifat linear untuk jangka waktu yang pendek, dan yang ketiga, menentukan persamaan tren dengan rumus. Dapat dilihat di sini persamaannya. Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana Y adalah nilai tren pada periode tertentu, A yaitu nilai konstanta, B dan C nilai koefisien, dan X dan X kuadrat itu unit periode yang dihitung dari periode tertentu. Oke, kita bisa melihat tabel teknis analisa data penjualan dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Dan setelah itu kita akan membuat tabel perhitungan tren parabola, yaitu seperti ini. Terdapat penjualan dari tahun 2021 hingga tahun 2007, di mana ada tabel X, XY, X kuadrat Y, X pangkat 3, dan X pangkat 6. Perhitungannya bisa dilihat, yaitu A sama dengan 1009 dikali 196. Oke. Jadi persamaan tren kuadratnya adalah Y sama dengan 137,39 plus 7,14X ditambah 1,69. Maka peramalan penjualan untuk tahun 2008 dengan X sama dengan 4, yaitu Y sama dengan 137,39 plus 7,14 buka kurung 4 plus 1,69 buka kurung 4. Jadi Y sama dengan 139 plus 28,56 ditambah 27,04 sama dengan 192,99 unit, atau digenapkan menjadi 193 unit. Oke, baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Mohon maaf.